Untuk menghitung subnetting, misalkan IP 192.168.1.0/26, 26 ini memiliki total IP 64 buah. Karena kita pakai kelas C, maka yang dipakai adalah angka paling belakang dari segmen IP tersebut. Di sini kita menggunakan angka 0. 0 kita bagi dengan 64, di mana 64 ini adalah total IP yang didapatkan dari prefiks 26. Hasilnya adalah 0, kemudian 0 kita kalikan dengan 64 kembali, hasilnya juga sama dengan 0. Nah, 0 ini kita jadikan sebagai IP network. Kemudian disusun menjadi 192.168.1.0. Ini adalah alamat networknya. Setelah itu, 0 ini kita tambahkan dengan angka 63 untuk nantinya dijadikan sebagai IP broadcast. Jika disusun, maka IP-nya akan menjadi 192.168.1.63. Ini adalah alamat broadcast-nya. Kemudian kenapa tadi kita menambahkan 0 dengan angka 63? Jadi 63 ini didapatkan dari total IP, yaitu 64 dikurangi satu buah IP yang sudah digunakan sebagai alamat network, maka hasilnya adalah 63. Selanjutnya, untuk menentukan total IP dari hostnya adalah dengan mengurangi jumlah total IP, yaitu 64 dikurangi 2 IP yang tadi sudah digunakan sebagai network dan satu lagi digunakan sebagai broadcast. Maka total IP dari host yang bisa digunakan adalah 62 IP saja. Kemudian IP host yang dapat digunakan ini merupakan IP yang berada di rentan antara IP network
dan IP broadcast. Kalau tadi IP networknya 192.168.1.0 dan IP broadcastnya 192.168.1.63, maka IP host yang dapat digunakan adalah di rentan antara 192.1681.1 sampai dengan 192.168.1.62. Kemudian subnet masknya itu diperoleh dari 256 dikurangi 64. 256 ini adalah total IP-nya di kelas C, kemudian dikurangi 64 adalah total IP dari prefix 26. Hasilnya adalah 192. Jika disusun menjadi 255, 255, 255.192. Di sini kita memperoleh kesimpulan tadi IP networknya adalah 192.168.1.0, kemudian IP broadcastnya adalah 192.168.1.63, kemudian IP hostnya adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.62. Kemudian subnet masknya adalah 255, 255, 255, 192. Contoh yang kedua, IP 200.10.5.68/28. Prefix 28 ini memiliki IP 16. Sama seperti sebelumnya, kita masih berada di kelas C, maka angka yang kita gunakan adalah segmen paling belakang dari IP, yaitu di sini 68. Kita bagi 16. 16 ini diperoleh dari total IP dari prefix 28. 68 dibagi 16, 4, sekian. Kita abaikan saja angka di belakang koma. Kemudian hasil pembagian tadi yaitu 4 kita kalikan dengan 16. Hasilnya adalah 64. 64 ini kita jadikan sebagai IP network. Jika disusun maka akan menjadi 200.10.5.64.
Berikutnya, kita tambahkan angka 64 ini dengan 15. Hasilnya adalah 79. 79 ini merupakan IP broadcast. Jika disusun menjadi 200.10.5.79. Sama seperti sebelumnya, angka 15 ini diperoleh dari total IP prefix 28 yaitu 16 dikurangi dengan satu buah IP yang sudah dijadikan sebagai IP network. Hasilnya adalah 15 tadi. 16 dikurangi 1 yaitu 15. Kemudian total host IP yaitu 16 dikurangi 2 hasilnya adalah 14. Ada 14 IP yang nanti bisa digunakan sebagai alamat host. Kemudian IP host yang dapat digunakan merupakan rentan antara IP network dan IP broadcast. Yaitu 200.5.65 sampai dengan 200.10.5.78. Kemudian untuk subnet masknya adalah 256 dikurangi 16, hasilnya adalah 240. Jika disusun akan menjadi 255.255.255.240. Kemudian bisa kita simpulkan tadi dari hasil perhitungan di atas, IP network yang diperoleh adalah 200.10.5.64. Kemudian IP broadcast-nya adalah 200.10.5.79. IP host-nya ada di 200.10.5.65 sampai dengan 210.5.78.
Kemudian subnet masknya ada di 255.255.240. Total hostnya ada 14. Contoh yang berikutnya adalah di kelas B. Kita pakai IP 200.10.5.68, pernya kita pakai 23. 23 ini sudah berada di kelas B. Untuk mempermudah perhitungan, kita gunakan 23 ditambah 8, hasilnya adalah 31. 31 ini atau prefiks 31 ini dia memiliki jumlah IP sebanyak 2. Kenapa menggunakan angka 8? 8 ini merupakan total panjang IP jika dibinarkan, ada 8 segmen. Maka dari itu kita pakai angka 8. Kemudian untuk perhitungannya yang kita pakai adalah angka 5 dibagi 2 sama dengan 2, sekian-sekian. Seperti biasa kita abaikan angka di belakang koma. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Maka 4 ini adalah IP networknya. Jika disusun akan menjadi 200.10.4.0. Ingat kita berada di kelas B, maka yang digunakan adalah segmen ketiga IP-nya atau angka kedua dari belakang segmen IP. Kemudian untuk menentukan broadcast-nya, 4 kita tambah dengan 1, hasilnya adalah 5. Seperti biasa, 1 diperoleh dari total IP dikurangi dengan 1. Jika disusun, akan menjadi 200.10.5.255. Kemudian subnet masknya masih sama menggunakan angka 256, kita kurangi dengan 2. Hasilnya adalah 254. Kita susun menjadi 255.254.0 karena kita sekali lagi berada di kelas B. IP host yang bisa kita gunakan atau IP host yang validnya adalah 200.10.4.1 sampai dengan 200.10.5.254. Lalu bagaimana cara perhitungan untuk IP di kelas A? Kita contohkan IP-nya seperti tadi, 210.5.68. Kita pakai prefiksnya, contohnya 14. 14 ini dia sudah berada di kelas A. Sama seperti langkah sebelumnya, untuk mempermudah perhitungan, kita pakai 14 ditambah 8 ditambah 8. Kalau tadi di kelas B itu ditambah 8-nya 1 kali, kalau di kelas A ditambah 8-nya sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 30. Nah, prefiks 30 ini memiliki 4 buah IP. Untuk menghitungnya, 10 kita bagi
dengan angka 4, hasilnya adalah 2, sekian. Kita abaikan angka di belakang koma. Kemudian 2 kita kalikan dengan tadi hasil total IP adalah 4, yaitu hasilnya 8. Nah, 8 ini kita jadikan sebagai alamat network atau IP network. Jika disusun akan menjadi 200.10 mohon maaf 200.8.0.0. Karena kita di kelas A, maka segmen yang dipakai adalah segmen kedua IP atau ketiga dari belakang. Berikutnya untuk menentukan IP broadcast, 8 kita tambah dengan 3, hasilnya adalah 11. 11 ini nanti yang akan kita jadikan sebagai broadcast. Kalau disusun menjadi 200.11.255.255. Kemudian untuk menentukan subnet masknya masih sama, yaitu 256 kita kurangi dengan 4. Yaitu hasilnya adalah 252. Jika disusun akan menjadi 255.252.0.0. Berikutnya IP hostnya adalah rentang antara network dan broadcast, yaitu 200.8.0.1 sampai dengan 200.11.255.254.